akan bahagia, maksudnya iblis, apabila dia melihat diriku meninggal dunia, sementara dia ditanggung wa munzaru ilal waqtil ma'lum. Ya Rabb, wafat. Ketika Nabi Adam manusia, maka Ahnaf ibn Qais itu ikut duduk di situ. Kemudian dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu an. Dia mengatakan lamma hadara Adam al-wafat. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wasallam menjelang wafatnya, dia mengatakan, "Ya Rabb, saya smatu bi aduwi izaro anni mayitan wa huwa munzaru ilal waqtil ma'lum." Ya Rob, tentu musuhku akan senang, akan bahagia, maksudnya iblis, apabila dia melihat diriku meninggal dunia, sementara dia ditangguhkan usianya sampai waktu yang ditentukan dirimu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala katakan, "Ya Adam, wahai Adam, tenang saja, kematianmu engkau akan langsung masuk ke dalam surga." Akan tetapi si iblis itu akan diakhirkan sampai batas waktu agar dia merasakan sakitnya dengan jumlah orang-orang yang pertama sampai terakhir bagaimana orang-orang merasakan kematian. Itulah yang akan dirasakan iblis kelak. Kemudian Adam mengatakan kepada malakul maut, "Sifli kaifa tudikuhul maut." Sifatkan kepadaku bagaimana dia merasakan kematian. Falamma wasofahu, ketika malaikat maut mensifatkan kepada Adam bagaimana kematian iblis, maka Adam mengatakan, "Robbi hasbi hasbi, cukup ya Rob, cukup ya Rob." Maka ketika itu manusia yang hadir di halaqah Ka'ab al-Ahbar pun kemudian menangis. Mereka mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, hadisnya kaifa yazukul maut." Wahai Aba Abdurrahman, ceritakan kepada kami bagaimana iblis merasakan kematian. Tetapi Ka'ab al-Akhbar enggan untuk menceritakannya, sehingga manusia merengek-rengek kepada Ka'ab al-Akhbar ini agar diceritakan bagaimana kematian iblis kelak. Maka dia pun menceritakan dan mengatakan, ketika dunia sudah berada di akhir-akhir dan tiupan sangkakala sudah dekat dan siap ditiupkan, tiba-tiba sebagian manusia mereka sedang berdiri di pasar-pasar mereka, sebagian mereka sedang bertengkar, sebagian mereka sedang berjual beli, sebagian mereka sedang berbincang-bincang. Tiba-tiba kemudian mereka mendengar suara guntur yang menggelegar, maka separuh dari makhluk pun pingsan dan mereka tidak sadar kecuali 3 hari. Dan sebagian manusia yang tidak pingsan mereka bingung, mereka linglung, mereka berjalan ke sana kemari, tidak jelas, tidak karuan. Mereka seperti kambing yang sangat ketakutan ketika melihat binatang buas. Maka ketika manusia sedang seperti ini, maka tiba-tiba mereka mendengar suara guntur di antara langit dan bumi, dan tidak ada satupun di permukaan bumi yang hidup kecuali Allah wafatkan semuanya. Maka ketika dunia sudah tidak ada lagi, watafna dunia, wala yabqa adaniyun, wala jinniyun, wala saitonun, wala wahsun, wala dabbatun. Ketika dunia sudah hancur, tidak ada yang hidup, apakah Bani Adam, apakah kalangan jin dan syaitan, apakah kalangan binatang-binatang, baik binatang buas ataupun jinak, semua sudah mati. Maka tiba-tiba iblis, dia masih hidup, karena dia tidak dicabut nyawanya kecuali sampai waktu yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi dengan iblis? Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malakul maut dan mengatakan, "Wa inni khalaqtu laka bi adadil awwalina wal akhirina awana wa ja'altu fika quwwata ahlis samawati wal ardi wa inni ultisuka yawma aswatal ghadabi was sakhati kulliha fa anzir bi sakhati wal ghadabi ila mal'uni iblis fa'adikul mauta wahmil alaihi minal mauti marorotal awalina wal akhirina minal jinni wal insi ada'afan muda'afa." Maka Allah katakan kepada malaikat maut, "Aku sudah ciptakan dirimu sebanyak orang yang pertama kali diciptakan dan yang terakhir diwafatkan sebagai pembantu-pembantumu. Dan aku jadikan dirimu kekuatan yang melebihi kekuatan penduduk langit dan bumi. Dan aku telah pakaikan kepadamu hari ini pakaian kemurkaan dan kemarahan. Maka turunlah dengan kemurkaanku, kemarahanku, temui si mal'uni iblis itu, biar dia merasakan bagaimana sakitnya kematian. Angkatlah kepadanya, bawalah kepadanya kematian yang sangat menyakitkan, seperti sakitnya orang-orang pertama dan orang-orang terakhir dari kalangan jin dan juga manusia. Saat kematian, lipatkan rasa sakitnya kepadanya." Teman-temanku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk membawa malaikat Zabaniyah.
dan membawa rantai dari rantai-rantai neraka Lado. Kemudian diperintahkan agar ruhnya iblis dicabut dengan kalalib. Besi-besi bengkok sebanyak 70.000 besi bengkok dari neraka Lado. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar malaikat Malik membuka pintu-pintu neraka. Maka malaikat maut pun kemudian menemui iblis dalam bentuk aslinya di antara langit dan bumi. Yang kalau seandainya penduduk bumi semuanya melihat bagaimana ngerinya malakul maut, tentu mereka akan meleleh saking takutnya melihat malakul maut. Maka ketika kemudian malakul maut mendatangi iblis, kemudian membentak iblis dan mengatakan, "Kif ya Khabis, berhenti wahai Khabis,